Sebelum nonton videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan selamat datang di Kuroi Senko. Ini adalah video bagian kedua alur cerita anime Cross. Bagi kalian yang belum nonton bagian pertama, mending ditonton dulu bagian pertamanya, biar paham alur ceritanya. Link video bagian pertama di deskripsi. Kabar kekalahan fraksi Bando sudah tersebar di seluruh susuran. Seorang siswa mengatakan, sekuat apapun Boya yang berhasil meruntuhkan fraksi Bando, Boya tetap tidak akan mampu mengalahkan monster bernama Rindaman. Sementara itu, ia sudah menceritakan betapa mengerikannya Rindaman pada Boya. Ia melarang Boya melawan Rindaman yang rumornya membunuh keluarganya sendiri. Tetapi Boya malah semakin antusias buat melawan Rindaman. Trio Ebizuka membicarakan topik yang sedang ramai di kalangan siswa susuran saat ini, yaitu siapa yang lebih kuat di antara Boya dan Rindaman. Pon mengingat mereka bertiga pernah dikalahkan dengan mudah oleh Rindaman ketika mereka masih kelas 1. Trio Ebizuka bahkan tidak bertahan sampai 5 menit meski mereka mengeroyok Rindaman. Tiba-tiba Rindaman muncul di hadapan mereka. Ia bertanya siapa yang sudah mengalahkan fraksi Bando. Setelah mendapat jawaban, Rindaman langsung pergi. Yasuda dan Boya berpapasan dengan Rindaman di jalan. Dalam sekali tatapan, Boya langsung sadar kalau pria yang ia lihat itu adalah Rindaman. Padahal mereka berdua sebelumnya belum pernah bertemu. Boya memprovokasi Rindaman dengan mengatakan kalau Rindaman tidaklah sekuat yang dikatakan orang-orang. Nah, oi. Mochi mo warippo souda. Rindaman mendaratkan 2 pukulan pada Boya sampai Boya pingsan. Setelah siuman, Boya langsung mencari Rindaman untuk membalas. Sementara itu, Yasuda menceritakan kekalahan Boya dari Rindaman pada trio Ebizuka. Yasuda kemudian diajak Hiromi bertemu dengan seseorang yang kenal akrab dengan Rindaman. Sedangkan Boya masih berusaha mencari Rindaman, sampai ia beberapa kali salah orang. Boya sempat merasa dirinya sedikit takut dengan Rindaman, tetapi ia akhirnya berhasil menemukan Rindaman. Boya mengajak Rindaman bertarung di bawah jembatan. Ketika Rindaman lengah, Boya langsung menderakan pukulan sampai Rindaman terlempar. Di tempat lain, orang yang ingin ditemui Hiromi dan Yasuda bernama Katsuragi Genjiro. Genjiro adalah siswa susuran yang lulus 2 tahun lalu. Sekarang ia bekerja sebagai kru proy. Genjiro mengatakan rumor tentang Rindaman membunuh orang tuanya itu tidak benar. Ayah kandung Rindaman memang sudah meninggal lalu disusul ibunya, tetapi bukan karena dibunuh oleh Rindaman. Sepeninggal orang tuanya, Rindaman tinggal bersama ayah tiri dan saudara tirinya. Suatu hari, saudara tiri dan ayah tiri Rindaman bertengkar hingga si ayah tertusuk pisau. Rindaman yang baru pulang mencoba menolong, tetapi secara tidak sengaja pisau tersebut malah tertusuk ke saudara tirinya. Ayah dan saudara tirinya pun meninggal. Akibat kejadian itu, Rindaman merasa bersalah sampai sekarang, meski itu hanya sebuah kecelakaan. Karena rumor tidak benar tersebut, Rindaman dijauhi orang-orang. ところでタバコある？一本くんねえか？おい、タバコもう一本いい？タバコある？最後にもう一本だけタバコくんない？もうないっすよ。よ相変わらずだな、先輩は。たかりばっか。しょうがねえな、まったく。Kembali ke pertarungan Boya melawan Rindaman, mereka berimbang, bahkan Rindaman mulai serius. Duel berakhir dengan pukulan keras yang bersamaan mendarat di wajah mereka. Boya terlempar ke dalam sungai dan Rindaman tergeletak di tepi sungai. Boya ditolong beberapa kakek legend yang mengangkutnya ke tepi sungai. No, Tsune-san. Ah, nandake? Ah, nani? Moshikashi oki na koi de. 俺は負けたのか！ Sedangkan Rindaman siuman dengan sendirinya. Mereka berdua sama-sama merasa sudah dikalahkan, padahal bisa dibilang duel ini imbang. Rindaman lalu bercerita pada Genjiro kalau ia sudah merasakan kekalahan oleh seseorang yang bernama Boya Harumichi. Sementara itu, ia sudah menyampaikan berita kekalahan Boya oleh Rindaman pada Hiromi. Pon dan Mako datang bersama Akutsu. Akutsu mengatakan ia ingin bergabung ke dalam kelompok Boya yang ia sebut Harumichi Family. Hiromi setuju dengan pembentukan kelompok tersebut. Ia mengatakan jika Boya berhasil menguasai susuran, maka tidak akan ada lagi kekerasan di sekolah tersebut. Boya bertemu dengan Genjiro di tempat beli rokok. Tak lama Rindaman muncul.
Mereka sama-sama mengakui kekalahan masing-masing. Keduanya bingung kenapa malah mengatakan hal yang sama. Kali ini mereka bertengkar hanya dengan beradu bacot lalu pergi. Di tempat lain, Senda dihajar oleh anggota geng motor Front Armament bernama Mito. Front Armament adalah salah satu geng motor yang ada di dalam cerita Cross. Bando, Senda, dan Yamazaki juga merupakan anggota Front Armament. Mito rupanya mencari Bando yang menghilang setelah gagal menguasai Suzuran. Muncul pemimpin Front Armament yang bernama Hideomi. Ia bertanya pada Senda siapa yang sudah mengalahkan fraksi Bando. Setelah mendengar jawaban Senda, ia meminta bawahannya yang bernama Ryushin untuk mematahkan lengan dan kaki Senda. Hideomi kemudian memerintahkan Mito untuk mencari dan menghabisi Bando, Yamazaki, serta Boya. Esok harinya, Yamazaki menelpon Bando untuk bertemu. Ternyata Yamazaki menelpon Bando karena diancam oleh Mito yang membawa para bawahannya. Sementara itu di Suzuran, dia sudah mengenalkan Akutsu dan puluhan bawahannya yang ingin menjadi anak buah Boya. Boya menolak permintaan Yasuda dan Akutsu. Boya mengatakan kalau ia benci dengan geng-geng seperti itu. Hiromi kemudian bercerita pada Boya kalau ia memiliki teman bernama Shinji yang berasal dari SMA Ara. Shinji adalah siswa terkuat di SMA tersebut. 6 bulan lalu Shinji meninggal yang kabarnya disebabkan oleh kecelakaan motor. Tapi nyatanya Shinji meninggal karena dibunuh oleh geng Front Armament. Mako berkata Front Armament akan mengincar Boya karena sudah mengalahkan Bando. Boya meminta trio Ebizuka dan yang lain untuk tidak ikut campur urusannya dengan Front Armament. Bando dan Yamazaki akhirnya bertemu. Mito serta anak buahnya sudah menunggu untuk mengeroyok Bando. Setelah Bando babak belur, sekarang giliran Yamazaki yang dihajar. Cerita berakhir dengan Bando dan Yamazaki yang terletak tak berdaya setelah dikeroyok oleh Front Armament. Mito dan para anggota Front Armament lainnya kemudian mengincar Boya sebagai target berikutnya. Jangan heran kalau grafisnya kelihatan jadul banget, karena anime ini dirilis pada tahun 1992 lalu. Sayangnya, anime Cross ini cuma ada 2 episode OVA ini. Anime Koukou Butoden Cross ini berlatar kira-kira beberapa bulan setelah Genji lulus. Kita bisa merujuk dari trio Ebizuka yang muncul di film Cross Zero. Ketika di film tersebut, mereka masih kelas 1, sedangkan di anime ini mereka sudah kelas 2. Film Cross Zero diberi judul Zero di belakangnya karena ceritanya berlatar sebelum cerita utama dari seri manga Cross yang ditulis oleh Hiroshi Takahashi. Jadi film tersebut dimulai dari 0 atau dari 0, sedangkan cerita Cross dimulai dari 1. Ya kira-kira gitulah umpamanya. Meski berlatar sebelum cerita Cross, film Cross Zero yang dibuat tahun 2007 lalu sangat jauh dibandingkan dengan manga Cross yang sudah dimulai sejak tahun 1990 silam. Kalau film Cross Explode berlatar serta film Cross Zero 2 dan sebelum cerita di manga Cross. Tetapi film Cross Explode bisa dibilang film uncanon atau filler karena tidak berpengaruh pada cerita utama dari seri Cross. Karakter-karakter dari SMA Suzuran yang menonjol di film tersebut juga sama sekali tidak pernah ada dalam manga Cross, kecuali Rindaman dan duo Maruken Kakuken yang berasal dari SMA Kurosaki. Karakter-karakter penting dalam film tersebut seperti Kazeo, Goura, Kagami, Shibata, Ogisu, dan yang lain-lain adalah karakter orisinal untuk film tersebut. Selain Genjiro, Rindaman yang kita kenal sebagai seorang penyendiri ini ternyata punya sahabat dekat lainnya, yang bernama Bito Makio. Kalian masih ingat sama Bito Makio? Makio adalah karakter yang dibunuh oleh Kawaishi di awal cerita film Cross Zero 2. Ia adalah pimpinan SMA Hosen. Rindaman sudah bersahabat dengan Makio sejak ia masih SMP. Bayangkan jika Rindaman memilih Hosen sebagai SMA pilihannya karena Makio. Duet Makio dengan Rindaman pasti mampu meruntuhkan dominasi Suzuran di Towarushi. Beruntung, Rindaman sudah lebih dulu tertarik dengan SMA Suzuran karena Katsuragi Genjiro yang saat itu menjadi pentolan terkuat di SMA Suzuran. Makio memiliki adik yang bakal meneruskan kepemimpinannya di SMA Hosen setelah Narumi lulus. Siapa lagi kalau bukan Bito Tatsuya. Tatsuya sudah muncul di film Cross Zero 2. Sayangnya, Tatsuya belum menunjukkan tajinya di film tersebut. Padahal ia adalah salah satu karakter yang terkuat di manga Cross. Dalam manga, Tatsuya bahkan mampu mengalahkan Ryushin. Ryushin yang merupakan anggota Front Armament ini diklaim sebagai karakter yang sama kuatnya dengan Rindaman. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita anime Cross ini, kalian bisa membaca manganya dari chapter. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.